Selamat siang. Saya sampaikan kepada Jeddah Iklim bahwa saya diundang untuk pertemuan Zoom meeting besok. Namun saya sampaikan permohonan maaf karena besok saya tidak bisa hadir oleh karena ada kegiatan keluarga berkaitan dengan adat dan budaya kami. Jadi saya tidak bisa menghadiri. Namun pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan Jeddah Iklim yang terjadi saat ini, yang mana kita ketahui bahwa iklim di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Lemandau saat ini sudah tidak menentu dengan adanya penggundulan hutan yang dilakukan oleh perkebunan, kelapa sawit, pertambangan maupun HPH. Di daerah kami saja di Kabupaten Lemandau saat ini sudah terjadi berkali-kali banjir. Banjir besar pertama terjadi tahun 2017. Sudah itu 2020 saat ini sudah terjadi dua kali banjir besar yang tidak biasanya. Sebelumnya saya masih ingat betul di bawah tahun 2000-an itu banjir pernah terjadi, tetapi tidak sampai seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena penggundulan hutan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Lemandau, ini sudah sangat luar biasa. Hutan yang tersisa masih di Kecamatan Batangkawa dan juga Kecamatan Delang yang ada di daerah kami, yang saat ini mati-matian kami pertahankan. Karena itulah hutan atau rimba terakhir yang ada di daerah kami. Oleh sebab itu, perubahan iklim ini sangat sudah tidak menentu di saat ini, yang mana biasa ada kemarau, biasanya bulan Mei sampai Agustus, ada musim penghujan biasa September atau Oktober sampai Januari. Namun sekarang tidak menentu lagi iklim ini. Kalau sudah hujan, kebanjiran. Kalau sudah musim panas, kekeringan. Nah, ini oleh karena pengaruh penebangan hutan atau penggundulan hutan yang ada di daerah kami. Oleh sebab itu, untuk di daerah kami di Kabupaten Lemandau, khususnya di Kinipan, ya tolong hentikan. Karena inilah hutan yang atau rimba terakhir di Kabupaten Lemandau. Supaya perubahan iklim ini tidak begitu cepat. Sehingga anak cucu dan generasi penerus masih bisa menikmati alam, menikmati iklim sesuai dengan perputarannya. Kami menjaga hutan bukan saja untuk kehidupan kami ataupun ruang hidup kami sebagai masyarakat adat, tapi juga sebagai paru-paru dunia. Katanya Kalimantan Tengah adalah paru-paru dunia. Oleh sebab itu tolong hentikan penggundulan ataupun penebangan hutan untuk perkebunan sawit ataupun HPH. Di daerah kami saat ini sudah terjadi penggundulan hutan, yang mana untuk wilayah adat Kinipan yang kami pertahankan selama ini sudah mulai digusur sejak tahun 2018. Kami mati-matian menolak sejak dari tahun 2012 setelah adanya informasi bahwa akan ada pembukaan perkebunan sawit. Kami sudah lapor dengan DPRD, dengan Bupati, dengan Gubernur, malahan sampai ke Jakarta, ke KLHK, Komnas HAM, juga ke pihak terkait. Namun sampai hari ini belum ada progres yang kami dapatkan. Keinginan kami sangat sederhana. Bagaimana hutan ini tetap lestari? Bagaimana kami bisa hidup dengan tenang? Bagaimana hidup damai dengan alam kami, dengan keadaan kami. Kami bukan tidak mau dengan kesejahteraan katanya. Kami bukan tidak mau dengan kemewahan, tetapi kami tidak dengan rasa damai. Saat ini kami tidak damai. Kami selalu bersengketa, selalu bermasalah dengan keluarga kami di desa yang pro perusahaan. Kami bermasalah dengan pemerintah. Kami bermasalah dengan perusahaan. Kalau dulu ini tidak ada.
Kami tidak ada, kami hidup damai. Walaupun kami hanya cukup makan, kami cukup sandang pangan. Kami di hutan ada ikan, ada beras. Tapi sekarang kami semua dikacau oleh perusahaan ini. Kami hidup tidak enak dengan tetangga kami. Kami hidup tidak enak dengan pemerintah kami. Kami hidup tidak enak dengan perusahaan. Hanya gara-gara mereka, hanya karena kami mempertahankan hutan kami. Kami mempertahankan wilayah kami supaya tidak diganggu. Nah, inilah yang jadi masalah bagi kami. Oleh sebab itu, kami mohon dengan pemerintah, karena kami sudah mengajukan wilayah adat kami itu mohon diakui. Kami sudah ajukan dengan Bupati 2017, kami sudah ajukan. Kami sudah ajukan dengan Gubernur 2018 melalui DLHK Provinsi. Kami sudah ajukan dengan KLHK bahwa kami mohon pengakuan wilayah adat kami, tapi sampai hari ini tidak ada progresnya. Katanya harus ada perda, harus ada SK Bupati. Kami ini hanya minta akui saja, minta secari kertas kecil, bukan HGU yang beribu-ribu hektar. Kami hanya minta akui wilayah kami adalah wilayah adat yang ingin kami kelola dengan seksama, dengan sendiri kami. Kenapa kami harus dihambat? Kenapa kami harus diperlambat? Nah, ini yang menjadi besar. Tapi kalau izin dengan investor cepat sekali. Tapi kalau izin dengan legalitas kami diperlambat, kami dipersulit, malah tidak diakui. Tidak ada hutan adat, tidak ada masyarakat adat. Nah, ini yang paling aneh. Sementara kami bukan kami bukan pendatang. Kami sebelum ada Indonesia ini kami sudah ada di sana. Sudah beribu-ribu tahun kami di sana. Leluhur kami sudah ada di sana. Kenapa kami harus ada surat, harus ada legalitas? Seharusnya pemerintah mengakui kami bahwa kami adalah masyarakat adat. Kami sudah turun-temurun di sana. Budaya kami sampai hari ini tetap ada, tetap lestari. Kenapa kami digusur dari hutan kami, dari budaya kami? Nah, ini yang kami sangat sesalkan, yang kami sangat sedihkan. Oleh sebab itu, melalui Jeda Iklim, mari kita bersama-sama iklim ataupun alam ini sangat perlu dijaga, karena bukan hanya kepada kaitannya tentang perubahan iklim, tetapi juga dengan berubahnya alam, merubah budaya kami, merubah kebiasaan kami. Artinya akan hilang adat dan budaya kami. Oleh sebab itu, mohon jeda iklim ini juga jeda semuanya, jangan ada penebangan, jangan ada penggusuran, dan juga jangan ada kriminalisasi. Kami dikriminalisasi. Kami melarang orang mencuri hutan kami. Kami melarang orang menggusur hutan kami, tapi kami dituduh mencuri, dituduh mengambil barang orang. Ini kan sangat aneh. Sangat kami menjaga hutan kami, kenapa terus digusur sampai terus dipaksa? Kami amankan barang itu, kami dituduh mencuri. Di mana keadilan negara ini? Nah, ini yang harus kami tegaskan dengan pemerintah juga. Tolonglah dilihat kami. Jangan hanya melihat investasi, jangan hanya melihat investor, tapi juga lihat masyarakat kecil. Kami tidak mengganggu pemerintah, kami tidak mengganggu investasi, tapi juga jangan ganggu kami. Kami hidup damai, kami hidup berdampingan dengan yang lain. Kami melaksanakan aktivitas kami taat kok dengan pajak, kami taat dengan negara ini. Tapi kenapa kami diganggu? Selama ini tidak pernah terjadi, tidak ada kejadian, tidak ada yang saling bergontok-gontokan, tidak ada saling tuding. Tapi begitu masuknya investasi perkebunan sawit atau hal apapun di daerah kami, terjadilah bentrok, kami diadu domba. Sehingga kami tidak timbul kekompakan, tidak ada lagi adat dan budaya kami, hilang satu rasa persatu dan kesatuan kami. Ini yang sangat kami sesalkan. Jadi itu harapan dan penyampaian dan pesan kami kepada Jeda untuk Iklim, bahwa sudahlah, kini PAN sebagai pengalaman untuk di Kabupaten Lamandau, Sulawesi Selatan Tengah, jangan sampai terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, bahwa masyarakat adat mempertahankan hutannya, mempertahankan alamnya, mempertahankan iklimnya, tetapi ada upaya-upaya kriminalisasi. Oleh sebab itu, mohon hentikan semuanya, bukan cuma pengerusakan alam, tapi upaya kriminalisasi juga kami mohon untuk dihentikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan melalui pesan ini untuk Jeda Iklim, supaya pesan ini bisa sampai kepada pihak-pihak yang memberikan
keputusan di negeri ini. Kami tetap mencintai NKRI, kami tetap mencintai bangsa ini, tapi juga bangsa ini tolong cintai kami. Kami tidak meminta yang lebih, tapi kami juga tidak mau dikurangi, bahwa wilayah kami, adat kami, budaya kami, dan alam kami adalah milik kami. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.